Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Ijaz Darul Haq. Di sini saya akan presentasikan hasil resum dari tugas basis data terdistribusi. Jadi, apa sih itu basis data terdistribusi atau database terdistribusi? Secara logik, keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan secara bersama-sama dan kemudian didistribusikan melalui suatu jaringan komputer. Kemudian ada juga namanya DBMS terdistribusi, yaitu sebuah sistem perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat perdistribusian data secara transparan. Kemudian ada juga namanya transaksi lokal dan global. Yaitu di sini adalah sebuah sistem database terdistribusi yang berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap setnya itu dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu set atau beberapa set. Kemudian ada transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu set di mana transaksi telah ditentukan. Jadi misalnya ketika di gambar ini sudah ditentukan misalnya di set ketiga begitu. Kemudian untuk transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada set yang berbeda, di mana transaksinya telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa set yang berbeda. Jadi dari set 3, set 2, set 1, set 4 ini saling terhubung di mana dapat mengakses set 1 dan set yang lainnya. Kemudian ada juga beberapa topologi dari database terdistribusi. Di sini ada yang pertama, yaitu fully connected network. Ya, dengan keuntungannya jika salah satu noda rusak, yang lainnya masih dapat berjalan. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin dan biaya relatif mahal. Kemudian yang kedua ada partially connected network. Keuntungannya ketika menggunakan topologi ini, reliability rendah dan biaya bisa ditekan. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Kemudian yang ketiga yaitu topologi tree structured network. Keuntungannya bersifat sentral, kontrol manajemen keuntungan lebih terjamin. Akan tetapi kerugiannya jika node pusatnya rusak atau node yang A ya, maka semuanya juga akan rusak. Kemudian selanjutnya yaitu topologi ring. Keuntungannya rusak satu, yang lain masih bisa berjalan. Tapi kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena sifatnya itu desentralisasi. Kemudian topologi yang terakhir yaitu star network. Keuntungannya kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral dan juga reliability rendah. Kerugiannya jika pusat terusak yang node C ya, maka yang lainnya ikut rusak juga. Selanjutnya, apa sih keuntungan menggunakan database terdistribusi? Yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu pemakai yang berada pada satu set bisa mengakses data yang tersedia pada set lain. Contohnya, sistem distribusi pada bank memungkinkan pemakai di salah satu cabang dapat mengakses data di cabang yang lainnya. Kemudian dari segi reliability dan availability, sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari set individu atau mata rantai komunikasi antar set. Contohnya, jika set-set gagal dalam sebuah sistem distribusi set-set lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa set. Selanjutnya, yang ketiga, dari segi kecepatan pemrosesan query-nya. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam subquery yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa set. Perhitungan secara paralel ini mempercepat pemrosesan dari pemakai query. Kemudian yang keempat yaitu dari otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada suatu pemrosesan. Kemudian yang kelima yaitu
efisien, dan fleksibel. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut itu digunakan. Data dapat bergerak atau disalin, dan salinannya itu juga bisa dihapus. Jadi fleksibel. Kemudian ada juga kerugiannya ketika menggunakan database terdistribusi. Yang pertama yaitu harga software yang cukup mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi. Yang kedua, kemungkinan kesalahannya lebih besar. Set yang termasuk dalam sistem terdistribusi beroperasi secara paralel, sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritmanya. Adanya kesalahan mungkin tidak dapat diketahui. Kemudian yang ketiga, biaya pemrosesan yang cukup tinggi, di mana perubahan pesan-pesan dan tambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Selanjutnya, penyimpanan data pada database terdistribusi. Pada database terdistribusi, relasi dapat disimpan di beberapa tempat ya. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu fragmentasi data, yaitu fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirimkannya ke beberapa tempat. Kemudian yang kedua yaitu replikasi. DDBMS dapat mengcopy fragmen pada beberapa set yang berbeda. Jadi ketika fragmentasi itu dibagi dan replikasi itu di-copy. Kemudian apa sih itu fragmentasi? Fragmentasi itu memisahkan relasi ke dalam beberapa fragmen. Tiap-tiap fragmennya itu disimpan pada set yang berbeda. Fragmentasi ada 3 jenis. Yang pertama itu fragmentasi horizontal. Di sini yang warnanya hijau ini untuk horizontal. Kemudian yang kedua ada fragmentasi vertikal. Dan yang ketiga itu fragmentasi campuran atau hybrid, yaitu campuran antara fragmentasi vertikal dan fragmentasi horizontal. Selanjutnya, fragmentasi horizontal itu apa? Fragmentasi horizontal berisikan tupel-tupel yang dipartisi dari sebuah relasi global ke dalam sejumlah subset R1, R2, hingga Rn. Tiap-tiap subset ini berisikan sejumlah tupel dari R, dan tiap-tiap tupel dari R harus memiliki satu fragmen, sehingga relasi yang asli dapat disusun kembali. Sebuah fragmen dalam fragmentasi horizontal dapat didefinisikan sebagai sebuah seleksi pada relasi global R. Nah, ini untuk rumusnya yaitu RI sama dengan theta I dalam kurung R. Kemudian, apa sih itu fragmentasi vertikal? Ya, dalam fragmentasi vertikal, tiap-tiap fragmen RI didefinisikan sebagai RI sama dengan Pi I dalam kurung R. Nah, dan relasi global dapat disusun kembali dari fragmen-fragmen dan mengambil natural join. Itu R, di mana R1, R2, R3, hingga Rn. Kemudian fragmentasi vertikal disempurnakan dengan menambahkan sebuah atribut tuple ID ke dalam skema R, di mana tuple ID ini merupakan alamat logik dari sebuah tupelnya. Kemudian tiap-tiap tuple dalam R harus memiliki alamat yang unik. Yang ketiga ada fragmentasi campuran, di mana relasi R atau global dibagi-bagi ke dalam sejumlah relasi fragmen R1, R2, R3, hingga Rn. Kemudian tiap-tiap fragmen diperoleh sebagai hasil baik dari skema fragmentasi horizontal ataupun skema fragmentasi vertikal pada relasi R, atau dari sebuah fragmen R yang diperoleh sebelumnya. Gimana sih cara membuat fragmentasi campuran? Yaitu menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal, dan juga kebalikannya menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Mungkin itu untuk presentasi dari resume tugas kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.